Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 27 Juni 2025 bersama saya Fiorena Ciretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, langsung dari sumbernya untuk Anda, dan di sore hari ini informasi mengenai Munafri Alia yang menepati janji politiknya, di mana terjadi atau juga telah terlaksana pemasangan sambungan air bersih gratis yang dimulai dari Jalan dari Jalan Emi Sailan. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Ami dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Ami, bisa mendengar suara saya dengan jelas dari studio? Baik, selamat sore rekan Pio. Baik, ya, dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui lantas bagaimana kemudian prosesi peluncuran program sambungan air bersih di Jalan Monumen Emi Sailan, silakan. Baik, Pio, di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar bersama Perumda Air Minum Kota Makassar telah launching sambungan air bersih gratis pada Kamis 26 Juni 2025 kemarin. Jadi pemasangan sambungan air bersih gratis ini untuk tahap awal akan menyasar 600 titik, maksud saya 600 sampai 2000 titik yang tersebar di Kota Makassar. Nah, untuk tahap pertama kemarin launching sudah dilakukan berpusat di lorong-lorong di sekitar Jalan Monumen Emi Sailan, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rakocini, Kota Makassar tentunya. Dan kemarin dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, ada juga Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham, tentunya Direktur Utama PDAM Kota Makassar Hamzah Ahmad, dan sejumlah pejabat lingkup pemerintah Kota Makassar dan juga pihak DPRD Kota Makassar tentunya. Dan ini adalah salah satu program prioritas atau program unggulan dari pasangan Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham, di mana pemasangan sambungan air bersih gratis ini adalah salah satu janji politik yang digaungkan pada saat keduanya mencalonkan dalam pemilihan Wali Kota Makassar dan juga Wakil Wali Kota Makassar. Nah, setelah 4 bulan lamanya menjabat di pemerintah Kota Makassar, Munafri dan Alia menempati satu persatu janji politiknya, termasuk pemasangan sambungan air bersih gratis ini yang dimulai di Jalan Monumen Emi Sailan, Kecamatan Rakocini pada Kamis kemarin. Jadi Munafri menyampaikan bahwa ini adalah bentuk komitmen pemerintah Kota Makassar untuk memastikan bahwa setiap rumah, terutama warga masyarakat kurang mampu, bisa menikmati layanan air bersih tanpa beban biaya pemasangan sambungannya. Seperti itu, Pio. Berikan untuk siapa-siapa. Dapat disampaikan juga rekan masuk ke wali wilayah Pulau. Iya, sebenarnya wilayah utara. Dan Wilayah Pulau lebih lanjut kita berpikir berbeda. Karena sambungan ini tidak mungkin bisa masuk langsung ke pulau dengan kabel lewat dalam laut dan sebagainya. Kalau suplai airnya sendiri Pak Iya. Suplai air. Baik, dapat Anda Suplai air ini jadi ada jelas, rekan 3 titik sambungan yang akan terkoneksi untuk Makassar ini. Baik, Pio. Terkoneksi. Baik, iya. Dapat Anda sampaikan kemudian Ada bagaimana proses sambungan yang pemilihan ada di lokasi Jalan awal Portigo, ini, dan juga ada di kemudian Palo, dilanjutkan dengan dan tanggapan ada dari di masyarakat, khususnya mereka-mereka yang ada di kelurahan ini, seperti apa responnya? Sambungan ini akan dikoneksikan karena terhubung Tentunya sebagai penerima bantuan pemasangan sambungan air bersih gratis ini, Perumda Air Minum Kota Makassar melakukan identifikasi di masyarakat terkait siapa-siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan pemasangan sambungan air bersih ini. Tentunya syaratnya adalah masyarakat yang kurang mampu, di mana mereka diidentifikasi, termasuk ada masyarakat yang secara ekonomi berada di bawah standar, sehingga mereka diberikan kemudahan agar tetap bisa menikmati layanan atau akses air bersih di Kota Makassar yang bersumber dari PDAM. Jadi ada identifikasi terlebih dahulu dari Perumda Air Minum Kota Makassar, dan tentunya ini akan terus berlanjut di Kota Makassar. Ada 2000 titik di tahap awal atau tahun 2025 ini yang akan dijangkau melalui program sambungan air bersih dari sebagai wujud program unggulan dari pasangan
pasangan Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham. Dan tentunya masyarakat setempat merespon dengan baik upaya yang diberikan atau fasilitas dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar bersama PDAM. Ini tentunya memberikan kemudahan akses air bersih bagi masyarakat dan juga membantu meminimalisir biaya penyambungan air bersih pada masyarakat. Dimana kita ketahui jika masyarakat atau calon pengguna air minum PDAM mereka harus membayar biaya sambungan 2 juta hingga 2,5 juta untuk biaya penyambungannya. Nah, itu lewat program ini biaya penyambungan tersebut digratiskan oleh Pemkot Makassar dan juga PDAM. Seperti itu, Pio. Beberapa program termasuk kegiatan efisiensi yang dilakukan. Seperti mengingat wacana ini mungkin sudah ada sejak tahun 2011. Lantas mungkin yang menjadi tantangan dari PDAM sendiri dalam mewujudkan program ini seperti apa yang disampaikan oleh pihak terkait? Ya, rekan Ami? Ya, di studio dan Tribuners terkait tantangan yang dihadapi PDAM sejauh ini memang tidak ada kendala atau tantangan yang begitu berarti karena proses ini untuk mendapatkan bantuan air bersih, penyambungan air bersih gratis ini hanya perlu identifikasi masyarakat yang kurang mampu, masyarakat miskin, dan itu telah dilakukan PDAM dan akhirnya dalam waktu beberapa bulan setelah Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham menjabat di Pemkot Makassar, program ini bisa segera terlaksana dan masyarakat juga bisa merasakan langsung dampaknya seperti apa. Dan memang ke depan untuk sambungan air bersih di Kota Makassar, PDAM akan memprioritaskan wilayah-wilayah yang kurang tersentuh, yang selama ini belum tersentuh air bersih seperti di wilayah utara Kota Makassar dan juga wilayah timur Kota Makassar. PDAM Kota Makassar akan memaksimalkan dan juga melakukan upaya-upaya agar program atau layanan air bersih bisa sampai ke masyarakat yang betul-betul belum pernah merasakan layanan air bersih PDAM. Gitu, Pio. Untuk itu, apakah kemudian ada kriteria khusus untuk menentukan rumah tangga atau mungkin pihak-pihak mana saja yang berhak menerima sambungan gratis ini? Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Vio, bahwa memang penerima air bersih ini adalah masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang ekonominya berada di bawah rata-rata, sehingga itu adalah menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar dalam hal ini wali kota dan juga PDAM, di mana masyarakat kurang mampu biasanya tidak bisa atau tidak mampu berlangganan air bersih PDAM karena biaya untuk pemasangan saja sampai di kisaran 2 sampai 2,5 juta. Jadi dengan adanya program pemasangan sambungan air bersih gratis ini, masyarakat tidak lagi perlu untuk membayar biaya pemasangan yang sampai 2 atau 2,5 juta tersebut. Dan tentunya masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan layanan air bersih tersebut dengan bantuan oleh pemerintah Kota Makassar dan juga PDAM. Gitu, Bill. Baik, berarti untuk mekanisme pelaksanaan pemasangan sambungan air bersih ini, apalagi juga dilakukan gratis bagi mereka-mereka atau juga masyarakat yang termasuk dalam golongan kurang mampu, apakah juga dilakukan oleh pihak ketiga atau mungkin langsung ditanggung oleh PDAM saja, rekan Ami? Jadi kegiatan pemasangan sambungan air bersih ini tidak melibatkan pihak ketiga. PDAM memaksimalkan tenaga-tenaga teknis yang ada di Perumda Air Minum Kota Makassar untuk melakukan upaya penyambungan kepada masyarakat sasaran. Untuk informasinya di sore hari ini, rekan Ami selamat kembali bertugas. Kami menunggu update terbaru dari Kota Makassar. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
ini akan dikoneksikan karena terhubung dengan bukan cuma pemerintah Kota Makassar, tapi pihak balai untuk meminta izin di proses sambungan ini. Nah, kalau ini sudah bisa tersambung, otomatis pelayanan di wilayah timur Kota Makassar bisa lebih maksimal, ke utara juga maksimal. Nah, ini yang kita akan, karena pipanya sudah ada, kita akan maksimalkan supaya perizinannya ini atau proses penyambungan ini bisa selesai sebelum masuk bulan ke-8. Awal ini kan sudah di launching beberapa program untuk pengawasan dan evaluasi, ini ke depan seperti apa? Tentu adalah proses modesnya pasti akan jalan seperti apa, dan ini juga kita akan melihat di dalam proses evaluasi dan monitoringnya ini, atau apakah ada pengembangan atau ada penambahan atau ada pengurangan, ini yang akan kita ukur secara berkala per 3 bulan. Pak Wali, untuk Pak Wali. Untungnya, tapi kejar tata kelola yang baik. Kalau tata kelolanya berjalan dengan baik, pasti yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk membantu bersama-sama supaya sesi launching pemasangan sambungan selalu punya gonjang ganjing setiap tahun di setiap proyek kepengurusan berbagai macam persoalan yang ada. Saya menyampaikan pada kesempatan hari ini bahwa itulah dinamika yang terjadi dalam sebuah organisasi. Saya pikir mampu menyelesaikan persoalan yang ada, mampu meredam riak-riak yang ada dari tahun-tahun sebelumnya. Keluarga yang ada di Kota Makassar ini, kita punya perumda air minum, tapi tidak semua masyarakat bisa menikmati layanan yang ada. Berbagai macam persoalan yang ada, pelan-pelan kita harus selesaikan. Dan alhamdulillah di tahun ini beberapa program termasuk kegiatan efisiensi yang dilakukan teman-teman di PDM, alhamdulillah sudah memberikan gambaran bahwa perusahaan ini bisa berjalan lebih sehat lagi ke depan. Tadi sudah disampaikan, sudah dibuat visi misi baru, punya core value-nya bagus sekali, namanya segera. Ya, core value ini menjadi dasar bekerjanya, inilah yang menjadi cerminan seperti apa teman-teman di PDM bisa bekerja. Dengan beberapa di dalam core value ini kegiatan yang bisa menggambarkan bahwa PDM memang mau menjadi perusahaan yang lebih besar lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Dan pada hari ini tadi saya bertanya ke Pak Dirut, ini kita juga sudah menetapkan satu orang untuk menjadi komite audit. Mencari teknologi yang lebih tepat guna untuk bisa memaksimalkan proses mendapatkan air bersih, karena ada sekarang kan banyak mesin salinasi air, tetapi kan kadang-kadang mesin salinasi air ini biaya maintenance-nya sangat tinggi. Nah, sehingga kita akan berdiskusi dengan teman-teman di PDM untuk bagaimana sehingga proses saudara-saudara kita yang ada di Pulau bisa lebih mudah akses untuk mendapatkan air bersih. Pak Wali, penekanannya untuk yang di wilayah utara tadi Pak Wali. Di wilayah utara kita menunggu sambungan yang akan turun dari Bapak Baik untuk dialurkan ke wilayah utara. Nah, inilah nanti yang akan diintervensi. Kalau ada yang masih belum tidak dapat dari sambungan pipa utama, nanti dia akan diintervensi melalui pemasangan sambungan gratis seperti yang ada hari ini. Pemasangan ini adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan sambungan PDAM atau air bersih secara gratis kepada masyarakat. Ini memberikan bahwa PDAM sudah menjadi perusahaan daerah yang peduli terhadap masyarakat yang ada di Kota Makassar ini. Kita tahu bahwa kebutuhan air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, ya, sehingga dilakukan, dihitung benar-benar berapa banyak yang bisa kita berikan sambungan kepada masyarakat, dan alhamdulillah di periode pertama ini akan menyambung 600 sambungan sampai 2.000 sambungan di tahun ini. Ya, lalu kita akan melihat lagi supaya apa? Supaya kebutuhan terhadap air bersih ini bisa jalan di tengah-tengah masyarakat. Karena banyak sekali orang yang menganggap air ini ya cuma sekedar air, padahal kehadiran air bersih ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing. Pak Wali, 600 penerima itu khusus di wilayah Emiselan atau ada titik? Nah, itu tersebar. Jadi 600 baru dari targetnya 2.000 yang bisa dilaksanakan di seluruh
Kota Makassar, lalu 600 pertama disebar dulu di Kota Makassar. Di sini ada beberapa kakak yang bisa yang jalan. Lalu setelah itu kita melihat lagi daerah-daerah sesuai dengan persyaratan yang akan diberikan untuk siapa-siapa yang berhak mendapatkan. Termasuk Pak Wali wilayah pulau Iya, itu Pak ya? terutama wilayah utara. Wilayah Wilayah juga, pulau Pak. kita berpikir berbeda. Karena sambungan ini tidak mungkin bisa masuk langsung ke pulau dengan kabel lewat dalam laut dan sebagainya. Kalau suplai airnya sendiri Pak Wali? Iya. Suplai air. Suplai air ini jadi gini, ada 3 titik sambungan yang akan terkoneksi untuk Makassar ini yang belum pernah terkoneksi. Ada sambungan yang ada di Jalan Kontiku, ada di Talo, dan ada di Pabaeng-Baeng. Nah inilah saluran ini, sambungan ini akan dikoneksikan karena terhubung dengan bukan cuma pemerintah Kota Makassar, tapi pihak balai untuk diminta izin di proses sambungan ini. Nah kalau ini sudah bisa tersambung, otomatis pelayanan di wilayah timur Kota Makassar bisa lebih maksimal, ke utara juga maksimal. Nah ini yang kita akan, karena pipanya sudah ada, kita akan maksimalkan supaya perizinannya ini atau proses penyambungan ini bisa selesai sebelum masuk bulan 8. Awal ini kan sudah di launching beberapa program untuk pengawasan dan evaluasi, ini ke depan seperti apa? Tentu adalah proses modesnya pasti akan jalan seperti apa, dan ini juga kita akan melihat di dalam proses evaluasi dan monitoringnya ini, atau apakah ada pengembangan atau ada penambahan atau ada pengurangan, ini yang akan kita ukur secara berkala per 3 bulan. Pak Wali, lokasinya Pak Wali. Untungnya, tapi kejar tata kelola yang baik. Kalau tata kelolanya berjalan dengan baik, pasti yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk membantu bersama-sama supaya Sesi launching pemasangan sambungan selalu punya gonjang ganjing setiap tahun di setiap proyek kepengurusan Proses mendapatkan air bersih, karena ada sekarang kan banyak mesin salinasi air, tetapi kan kadang-kadang mesin salinasi air ini biaya maintenance-nya sangat tinggi. Nah sehingga kita akan berdiskusi dengan teman-teman di PDM untuk bagaimana sehingga proses saudara-saudara kita yang ada di pulau bisa lebih mudah akses untuk mendapatkan air bersih. Pak Wali, penekanannya untuk yang di wilayah utara tadi Pak Wali. Di wilayah utara. Di wilayah utara kita menunggu sambungan yang akan turun dari Pabaeng untuk dialurkan ke wilayah utara. Nah inilah nanti yang akan diintervensi. Kalau ada yang masih belum tidak dapat dari sambungan pipa utama, nanti dia akan diintervensi melalui pemasangan sambungan gratis seperti yang ada hari ini. Kegiatan hari ini Pemasangan ini adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan sambungan PDAM atau air bersih secara gratis kepada masyarakat. Ini memberikan bahwa PDAM sudah menjadi perusahaan daerah yang peduli terhadap masyarakat yang ada di Kota Makassar ini. Kita tahu bahwa kebutuhan air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, ya, sehingga dilakukan, dihitung benar-benar berapa banyak yang bisa kita berikan sambungan kepada masyarakat, dan alhamdulillah di periode pertama ini akan menyambung 600 sambungan sampai 2.000 sambungan di tahun ini, ya. Lalu kita akan melihat lagi supaya apa, supaya kebutuhan terhadap air bersih ini bisa jalan di tengah-tengah masyarakat, karena banyak sekali orang yang menganggap air ini ya cuma sekedar air, padahal kehadiran air bersih ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing. Pak Wali, 600 penerima itu khusus di wilayah emiselan atau ada Nah titik? itu tersebar, jadi 600 baru dari targetnya 2.000 yang bisa dilaksanakan di seluruh Kota Makassar, lalu 600 pertama disebar dulu di Kota Makassar. Di sini ada beberapa kakak yang bisa yang jalan. Lalu setelah itu kita melihat lagi daerah-daerah sesuai dengan persyaratan yang akan diberikan untuk siapa-siapa yang berhak mendapatkan. Termasuk Pak Wali wilayah pulau Iya, itu Pak ya? terutama wilayah utara. Wilayah Wilayah juga, pulau Pak. kita berpikir berbeda, karena sambungan ini tidak mungkin bisa masuk langsung ke pulau dengan kabel lewat dalam laut dan sebagainya. Kalau suplai airnya sendiri Pak Wali? Iya. Suplai air. Suplai air ini jadi gini, ada 3 titik sambungan yang akan terkoneksi untuk Makassar ini yang belum pernah terkoneksi.
Ada sambungan yang ada di Jalan Kontiku, ada di Talo, dan ada di Pabembae. Nah inilah saluran ini, sambungan ini akan dikoneksikan karena terhubung dengan bukan cuma pemerintah Kota Makassar, tapi pihak balai untuk diminta izin di proses sambungan ini. Nah kalau ini sudah bisa tersambung, otomatis pelayanan di wilayah timur Kota Makassar bisa lebih maksimal, ke utara juga maksimal. Nah ini yang kita akan, karena pipanya sudah ada, kita akan maksimalkan supaya perizinannya ini atau proses penyambungan ini bisa selesai sebelum masuk bulan 8. Awal ini kan sudah di launching beberapa program untuk pengawasan dan evaluasi, ini ke depan seperti apa? Tentu adalah proses modelnya pasti akan jalan seperti apa, dan ini juga kita akan melihat di dalam proses evaluasi dan monitoringnya ini, atau apakah ada pengembangan atau ada penambahan atau ada pengurangan, ini yang akan kita ukur secara berkala per 3 bulan. Pak Wali, lokasinya Pak Wali. Baik, Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Ciretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.